Bismillahirrohmanirrohim. Surat Al-Baqarah ayat 178 yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Ayat 179, dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berbuat adil dalam hukum qisas, orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Janganlah kalian melanggar dan melampaui batas sebagaimana orang-orang sebelum kalian yang berbuat melampaui batas dan mengubah hukum Allah yang berkaitan dengan qisas. Penyebabnya turunnya ayat ini adalah Bani Quraizah dan Bani Nadir. Bila seseorang dari Bani Nadir membunuh seseorang dari Bani Quraizah, maka si pelaku pembunuhan tidak dibunuh lagi sebagai balasannya, tetapi hanya membayar tebusan 100 wasak kurma. Bila seseorang dari Bani Quraizah membunuh seseorang dari Bani Nadir, harus dibunuh lagi. Jikapun ingin membayar tebusan, maka tebusannya sebanyak 200 wasak kurma, 2 kali lipat tebusan Bani Nadir. Maka Allah memerintahkan agar berlaku adil dalam qisas, tidak boleh mengikuti jalan para perusak, penyimpang dan penentang hukum-hukum Allah di kalangan mereka. Karena ingkar dan melampaui batas, karenanya Allah berfirman, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Diriwayatkan dari Abu Malik bahwa hukum ayat di atas sudah dihapus atau masuk oleh firman-Nya, jiwa dibalas dengan jiwa. Surat Al-Maidah ayat 45. Firman Allah, barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Surat Al-Baqarah ayat 177. Maksudnya, barang siapa yang masih membunuh setelah mengambil tebusan atau menerima keputusan tentang tebusan, maka dia berhak mendapat siksaan dari Allah yang pedih, menyakitkan dan berat. Ini berdasarkan hadis, barang siapa yang tertimpa musibah pembunuhan atau pelukan, maka dia berhak untuk memilih salah satu dari 3 hal, mengkisas, memaafkan, atau mengambil tebusan. Jika menghendaki pilihan keempat, maka jangan biarkan dia melakukannya. Oleh karena itu, barang siapa yang melampaui batas dengan keputusan itu, maka dia pasti masuk neraka, kekal di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Allah berfirman, dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 179 tadi. Dalam syariat kisah, yaitu menghukum mati pelaku pembunuhan, untuk kalian itu ada hikmah yang agung, yaitu melanggengkan dan melindungi kehidupan. Sebab manakala seorang pembunuh mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh lagi, maka dia akan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatannya. Disitulah ada kehidupan bagi jiwa-jiwa. Ada peribahasa umat terdahulu yang populer, membunuh dapat menghapus pembunuhan. Ungkapan ini muncul dalam Al-Quran dengan lebih lugas, lebih dalam, dan lebih ringkas. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian. Allah berfirman, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Maksudnya, wahai orang-orang yang berakal, berilmu, dan berpikiran, mudah-mudahan kalian sadar dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah dan yang berakibat dosa kepadanya. Kata takwa adalah kata yang mencakup semua perbuatan taat dan tindakan meninggalkan semua kemungkaran. Kemudian ayat 180 yang berbunyi, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 181, barang siapa mengubahnya wasiat itu
Setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 182 bunyinya, tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini mengandung perintah berwasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat. Pada mulanya ini adalah wajib sebelum turunnya ayat tentang pembagian waris. Setelah ayat pembagian waris turun, maka ayat ini dinasakh olehnya. Dengan demikian, maka pembagian waris yang telah ditentukan merupakan kewajiban dari Allah yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak dengan tegas tanpa melalui proses wasiat lagi, dan tidak mengandung pemberian dari pihak yang berwasiat. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak atas bagiannya masing-masing, maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Sesungguhnya kewajiban berwasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat yang mewaris sudah mansukh menurut ijma, bahkan dilarang berdasar hadis sebelumnya. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak atas bagiannya masing-masing, maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Yang tersisa adalah kaum kerabat yang tidak mempunyai bagian tertentu. Untuk mereka disunahkan untuk diberi wasiat dari sepertiga harta peninggalan, untuk merespon ayat wasiat dan keumuman maknanya, dan karena berdasar riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dibenarkan bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang akan dia wasiatkan berdiam diri selama 2 malam, melainkan wasiatnya itu tertulis di sisinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Firman Allah, jika ia meninggalkan harta yang banyak, seperti dalam surat Al-Baqarah 180, maksudnya harta benda. Demikianlah pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa wasiat itu disyariatkan tanpa memandang apakah harta peninggalan berjumlah banyak ataupun sedikit. Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa wasiat itu hanya diwajibkan bila orang yang bersangkutan meninggalkan harta yang banyak. Firman-Nya secara makruh seperti dalam surat Al-Baqarah 180, yakni dengan cara yang baik dan lemah lembut. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah hendaknya berwasiat untuk kaum kerabat dengan suatu wasiat yang tidak menghabiskan bagian ahli waris, seperti disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa saat bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak, tetapi aku tidak mempunyai ahli waris selain seorang anak perempuanku. Bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Saat bertanya lagi, "Bagaimana bila separuhnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Saat bertanya lagi, "Bagaimana bila sepertiga?" Beliau menjawab, "Sepertiga. Sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain." Firman Allah, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, seperti dalam surat Al-Baqarah 181 tadi. Maksudnya, barang siapa yang mengubah wasiat dan menyelewengkan hingga keputusannya pun berubah, baik dengan cara melebihkan atau menguranginya, termasuk dalam pengertian ini juga bahkan lebih nyata menyembunyikan wasiat, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Surat Al-Baqarah 181. Ibnu Abbas mengatakan pahala si mayat tetap ada di sisi Allah, sedangkan dosanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Firman Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, maksudnya Allah mengawasi apa yang diwasiatkan oleh si mayat dan Dia Maha Mengetahui
hal tersebut dan apa yang diubah oleh orang-orang yang menerima wasiat. Allah berfirman, akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, seperti bunyi Al-Baqarah 182 tadi, Ibnu Abbas mengatakan, dijanaf berarti kesalahan. Ini mencakup berbagai macam kesalahan, misalnya menambahkan bagian salah seorang waris dengan memakai suatu perantara atau suatu cara, seperti bila seseorang berwasiat kepada cucu lelaki dari anak perempuannya dengan tujuan untuk menambah bagian si anak perempuan, atau dengan cara lainnya, baik kesalahan secara tidak sengaja karena naluri dan kekuatan rasa sayangnya tanpa disadari, maupun dengan sengaja berbuat dosa. Maka dalam keadaan seperti ini, penerima wasiat harus meluruskan permasalahannya dan bersikap adil dan menangani wasiat sesuai dengan ketentuan syariat, serta meluruskan isi wasiat si mayat agar mendekati dan sesuai dengan yang sebenarnya untuk menggabungkan tujuan si pemberi wasiat dengan hukum syariat. Perbaikan dan penyesuaian ini sama sekali bukan termasuk ke dalam pengertian mengubah wasiat. Karena itulah maka ini dikaitkan sehingga menegaskan pengertian dilarang untuk diketahui bahwa cara ini sama sekali berbeda dengan cara pertama tadi. Wallahu alam. Kemudian ayat 183 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat 184 berbunyi, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ditujukan kepada orang-orang beriman dari kalangan umat ini, Allah memerintahkan mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh, disertai niat yang ikhlas karena Allah. Karena puasa mengandung manfaat membersihkan, menyucikan, dan membebaskan jiwa dari unsur-unsur yang buruk dan akhlak-akhlak yang tercela. Allah menyebutkan, sebagaimana Dia mewajibkan puasa kepada mereka, sesungguhnya Dia pun telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum mereka, dan demikian mereka mempunyai contoh teladan dalam masalah puasa. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada yang telah dilaksanakan oleh orang-orang sebelum mereka, seperti firman Allah, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Surat Al-Maidah ayat 48. Oleh karena itu, maka dalam ayat ini Allah berfirman, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan batasan waktu puasa. Sesungguhnya puasa itu tidak dilakukan setiap hari agar jiwa tidak merasa berat dan akibatnya tubuh menjadi lemah dalam menunaikannya, tetapi hanya dalam beberapa hari tertentu. Lalu Allah menjelaskan hukum puasa seperti yang berlaku di masa permulaan Islam. Karenanya Allah berfirman, maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Maksudnya orang yang sedang sakit dan yang sedang berpergian boleh tidak puasa di saat-saat sakit dan berpergian, karena puasa memberatkan keduanya. Bahkan keduanya boleh berbuka dan mengkodok atau membayar puasa yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lainnya. Adapun orang yang sehat dan tidak sedang berpergian tetapi berat menjalankan puasa, dia boleh memilih antara puasa atau memberi makan. Jika dia mau, boleh puasa, dan jika ia mau, boleh berbuka, tetapi harus memberi makan seorang miskin setiap hari. Jika dia mampu memberi makan lebih banyak dari seorang miskin untuk setiap harinya, maka itu lebih baik baginya. Jika berpuasa, maka itu lebih baik baginya daripada memberi makan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.
Oleh karena itu maka Allah berfirman, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa atau membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 184. Kesimpulannya bahwa nasakh tetap berlaku bagi orang yang sehat, yang mukim atau tidak berpergian, dengan kewajiban berpuasa baginya berdasarkan firman-Nya. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Surat Al-Baqarah 185. Adapun orang yang sudah sangat tua dan tidak mampu menjalankan puasa, boleh berbuka dan dia tidak wajib kodok karena dia tidak lagi memiliki kondisi yang memungkinkannya untuk mengkodoknya. Ayat 185, Allah memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya dengan memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran yang agung. Ramadan pula yang menjadi bulan diturunkannya kitab-kitab ilahiyah lainnya kepada para nabi. Umam Ahmad mengatakan dan Watsilah bin Al-Asqa bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan. Adalah suhuf atau lembaran-lembaran Taurat, Zabur, dan Injil masing-masing diturunkan kepada Nabi penerimanya secara sekaligus, sedangkan Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzas di langit dunia, dan itu terjadi pada bulan Ramadan, yaitu pada saat Lailatul Qadar, seperti disebutkan dalam firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam penuh kemuliaan. Surat Al-Qadar ayat 1. Dan dalam firman-Nya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Setelah itu Al-Quran diturunkan sebagian sesuai dengan kejadian-kejadiannya kepada Rasulullah SAW. Adapun firman Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ini merupakan pujian untuk Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk untuk hati hamba-hamba yang beriman kepada membenarkan dan mengikuti Al-Quran. Dan penjelasan-penjelasan surat Al-Baqarah 185 maksudnya petunjuk-petunjuk dan hujah-hujah yang nyata, jelas dan terang bagi orang yang memahami dan merenungkannya. Petunjuk kebenaran yang dibawanya, yaitu hidayah yang menghapus kesesatan, petunjuk yang melawan jalan menyimpang, dan pembeda antara perkara yang hak dan yang batil serta perkara yang halal dan haram. Firman Allah, karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ini merupakan kewajiban dan keharusan bagi orang yang menyaksikan hilal masuk awal bulan Ramadan jika dia dalam keadaan mukim di negerinya atau tidak berpergian jauh. Ketika bulan Ramadan datang dan badannya pun dalam keadaan sehat, maka dia harus mengerjakan puasa. Tidak bisa tidak. Ayat ini menasakh ayat sebelumnya yang membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sehat dengan membayar fidyah, memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya seperti telah dijelaskan sebelumnya. Ketika menutup masalah puasa, Allah menyebutkan kembali masalah rukhsah atau keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang berpergian untuk berbuka, tetapi dengan syarat harus mengkodoknya. Allah berfirman, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 185. Maknanya barang siapa yang sakit hingga puasa akan membuatnya lebih parah atau membahayakannya, atau sedang dalam perjalanan, maka boleh berbuka. Apabila berbuka, maka dia harus berpuasa sebanyak hari tidak puasanya di hari-hari lain. Karena itu Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Surat Al-Baqarah 185.
Maksudnya diberikan keringanan bagi kalian bila kalian dalam keadaan sedang sakit atau dalam perjalanan dan tetap harus melakukannya. Bagi orang yang mukim lagi sehat, ini tiada lain hanyalah keringanan dan rahmat bagi kalian. Maksud firman Allah, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah 185, adalah sesungguhnya dia memberikan rukhsah atau keringanan kepada kalian untuk boleh berbuka bagi orang yang sakit dan yang sedang berpergian, serta dalam kendala-kendala lainnya. Tiada lain karena dia menghendaki kemudahan bagi kalian, dan sesungguhnya dia memerintahkan kalian untuk mengkodoknya agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan kalian. Maksud firman Allah, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya, dalam surat Al-Baqarah 185 adalah agar kalian mengingat Allah sesuai ibadah kalian seperti firman-Nya yang lain. Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyang kalian, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Surat Al-Baqarah ayat 200. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kalian beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Surat Qaf ayat 39-40. Maksud firman Allah supaya kalian bersyukur yang dalam surat Al-Baqarah 1585 ini adalah apabila kalian menaati perintah Allah, mengerjakan semua yang diwajibkannya, meninggalkan semua yang diharamkannya, dan menjaga batasan-batasan yang dibuatnya, maka mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang bersyukur kepadanya atas hal tersebut. Kemudian ayat 186 yang bunyinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maksud Allah tidak akan menolak dan mengabaikan doa orang yang berdoa kepadanya. Bahkan dia maha mendengar doa ini mengandung dorongan untuk berdoa, dan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan doa yang dipanjatkan kepadanya, sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah benar-benar malu bila ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya memohon suatu kebaikan kepadanya, kemudian dia mengembalikan kedua tangannya turun dalam keadaan hampa. Hadis riwayat Ahmad. Disebutkan ayat yang mendorong untuk berdoa oleh Allah. Di antara hukum-hukum puasa ini merupakan petunjuk untuk berdoa dengan sungguh-sungguh ketika menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, bahkan di setiap berbuka, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, untuk orang yang berpuasa di saat berbukanya ada doa yang dikabulkan. Kemudian ayat 187 yang bunyinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ini merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk umat Islam dan penghapusan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam. Pada waktu itu apabila salah seorang di antara mereka berbuka, dia hanya dihalalkan untuk makan dan minum serta berhubungan suami istri hingga sholat isya saja atau sebelum tidur malam. Tetapi bila dia telah tidur atau telah melakukan sholat isya, maka haram baginya
untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri hingga malam berikutnya. Akibatnya mereka mengalami kesulitan yang besar. Arafat di sini berarti berhubungan suami istri. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Atta, dan Mujahid. Latar belakang turunnya ayat ini menurut riwayat salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa lalu tidur sebelum berbuka, maka dia tidak boleh makan sampai waktu yang sama keesokannya. Qais bin Sirmah dari kalangan Ansor, pada saat hari berpuasa pada siang harinya dia bekerja di ladangnya. Ketika waktu berbuka telah tiba, dia datang kepada istrinya dan bertanya, "Apakah kamu punya makanan?" Istrinya menjawab, "Tidak, tetapi aku akan pergi dahulu untuk mencarikannya untukmu." Karena mengantuk berat, Qais pun tertidur. Lalu istrinya datang melihatnya telah tertidur. Maka istrinya berkata, "Alangkah ruginya engkau, mengapa engkau tidur?" Keesokannya pada waktu tengah hari Qais pingsan, lalu hal itu diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat ini, dihalalkan bagi kalian pada malam hari berpuasa bercampur dengan istri-istri kalian sampai dengan dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Maka mereka sangat bergembira karena turunnya ayat ini. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Surat Al-Baqarah ayat 187. Maksudnya kalian boleh menyetubuhi istri-istri kalian, makan dan minum sesudah Isya. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka. Surat Al-Baqarah 187. Maksudnya bersetubuhlah dengan istrimu dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Surat Al-Baqarah 187 maksudnya anak. Dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Surat Al-Baqarah 187. Ini merupakan pemaafan dan rahmat dari Allah. Firman Allah, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ikrimah, maksudnya adalah anak. Sedangkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata maksudnya, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian adalah bersetubuh. Sedangkan Qatadah mengartikan, carilah oleh kalian keringanan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian ini. Dia juga berkata yang telah Allah halalkan untuk kalian. Sedangkan Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini lebih umum daripada semua hal tersebut. Firman Allah, dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu itu sampai malam. Allah memperbolehkan makan dan minum selain memperbolehkan menggauli istri pada malam apapun yang disukai oleh orang yang berpuasa hingga tampak jelas baginya cahaya waktu subuh dari gelapnya malam. Hal ini diumpamakannya dengan istilah benang putih yang berbeda dengan benang hitam. Kemudian dia menghilangkan pengertian yang masih misteri ini dengan firman-Nya, yaitu fajar. Firman Allah, tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian beritikaf dalam masjid. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini berkaitan dengan orang yang beritikaf di dalam masjid, baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Allah mengharamkannya menyetubuhi istrinya baik di siang maupun di malam hari hingga dia selesai dari itikafnya. Disebutkan itikaf oleh Allah setelah masalah puasa merupakan petunjuk dan perhatian atas itikaf pada saat berpuasa atau di akhir bulan Ramadan, seperti disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW bahwa beliau melakukan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf pula sesudah beliau tiada. Yang dimaksud dengan mubasyarah dalam ayat ini adalah persetubuhan dan semua pendahuluan yang mengarah ke sana, seperti ciuman, pelukan, dan sebagainya. Adapun saling memberi sesuatu dan hal lainnya yang sama, hukumnya tidak mengapa.
Disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendekatkan kepalanya kepadaku, lalu aku menyisiri rambut beliau. Saat itu aku sedang haid dan beliau telah memasuki rumah melainkan karena keperluan manusia. Aisyah juga berkata, pernah ada orang yang sedang sakit di dalam rumah tetapi aku tidak menanyakannya keadaannya kecuali sambil lewat. Firman Allah, itulah batasan-batasan Allah, maksudnya yang telah kami terangkan, kami wajibkan dan kami tentukan menyangkut puasa dan hukum-hukumnya, serta hal-hal yang kami perbolehkan dan yang kami haramkan, serta yang kami sebutkan tujuan-tujuan atau rukhsah atau keringanan dan azimah atau hukum pokoknya adalah hududullah, batasan-batasan yang telah disyariatkan oleh Allah, yang disyariatkan dan diterangkannya sendiri. Firman Allah, maka janganlah kalian mendekatinya, maksudnya janganlah kalian melampaui dan melanggarnya. Ada yang berpendapat bahwa arti firman-Nya, itulah batasan-batasan Allah, adalah melakukan persetubuhan ketika beritikaf. Firman Allah, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia. Maksudnya, sebagaimana Allah menjelaskan masalah puasa, hukum-hukum, syariat-syariat, dan rinciannya, Dia pun menjelaskan semua hukum lainnya melalui kata-kata hamba dan Rasul-Nya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah 187, kepada umat manusia supaya mereka bertakwa. Maksudnya agar mereka mengetahui bagaimana mendapat petunjuk dan bagaimana cara mereka berbuat taat, sama seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang atau Al-Quran supaya Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadap kalian. Surat Hadid ayat 9. Kemudian ayat 188 yang berbunyi, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ibnu Abbas berkata, isi ayat berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai tanggungan utang sejumlah harta, tetapi tidak ada bukti yang kuat untuk bertransaksi itu, maka dia mengingkarinya, telah berutang dan mengadukan perkaranya kepada pengadilan, padahal dia sadar bahwa harta itu bukan haknya dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah karena memakan harta haram. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Mujahid, Ikrimah dan Qatadah. Mereka mengatakan, janganlah kamu membuat sengketa sedangkan kamu sadar bahwa dirimu berada di pihak yang zolim. Disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa dan orang-orang yang bersengketa datang kepadaku. Bisa jadi sebagian dari kalian lebih pandai berdalih daripada lawannya, sehingga aku mengambil keputusan yang menguntungkannya. Maka barang siapa yang telah kuputuskan untuk memperoleh hak seorang muslim lainnya, pada hakikatnya hal itu hanyalah sepotong api neraka. Karena itu silakan mengambilnya atau meninggalkannya. Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak bisa mengubah hukum sesuatu pada perkara yang sama. Keputusan itu tidak dapat mengharamkan yang halal dan tidak bisa menghalalkan yang haram, melainkan hanya memutuskan berdasarkan apa yang tampak pada lahiriahnya. Maka apabila keputusannya sesuai dengan hakikat sebenarnya, itulah yang diharapkan. Dan jika tidak, maka hakim tetap memperoleh pahala, sedangkan yang bersumpah palsu menanggung dosanya. Karena itu Allah berfirman, dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui.
Surat Al-Baqarah 188. Maksudnya kalian mengetahui kesalahan pada klaim yang kalian ajukan dan kalian promosikan melalui ucapan kalian. Ayat 189 yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hilal atau bulan sabit. Maka turunlah ayat berikut. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Surat Al-Baqarah ayat 189. Maksudnya dengan melihat bulan sabit, mereka mengetahui masuknya waktu ibadah mereka, bilangan iddah istri-istri mereka dan waktu haji mereka. Firman Allah, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Surat Al-Baqarah ayat 189. Imam Bukhari berkata dari Al-Bara, pada zaman jahiliyah dulu apabila mereka telah melakukan ihram, mereka memasuki rumahnya dari arah belakangnya, maka Allah menurunkan firman-Nya, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Firman Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Maksudnya bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakanlah apa yang diperintahkannya dan tinggalkanlah oleh kalian apa yang diharamkannya agar kalian beruntung. Pada hari kemudian, ketika kalian berdiri di hadapannya, lalu Dia akan memberi kalian pahala dan balasan yang lengkap dan sempurna. Ayat 190 yang berbunyi, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini merupakan ayat pertama tentang peperangan yang diturunkan di Madinah. Setelah ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang yang memerangi beliau dan membiarkan orang-orang yang tidak memerangi beliau sampai turunnya surat At-Taubah. Demikian menurut Ibnu Aslam. Kemudian dia mengatakan bahwa ayat ini mansukh atau dihapus hukumnya oleh firman-Nya, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai. Surat At-Taubah ayat 5. Akan tetapi pendapat ini masih perlu dipertimbangkan karena firman-Nya, orang-orang yang memerangi kalian, yang dalam surat Al-Baqarah ayat 190 ini sesungguhnya bersifat penggerak dan pengobar semangat untuk menghadapi musuh-musuh yang bertujuan memerangi Islam dan para pemeluknya. Jadi maksud ayat tersebut yaitu sebagaimana mereka memerangi kalian, dan perangilah mereka oleh kalian seperti firman-Nya, dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Surat At-Taubah ayat 36. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah berfirman, dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian dari Mekah. Surat Al-Baqarah ayat 191. Maksudnya agar semangat kalian berkobar untuk memerangi mereka seperti berkobarnya semangat mereka untuk memerangi kalian, dan agar kalian mengusir mereka dari negeri yang mereka telah mengusir kalian darinya sebagai pembalasan yang setimpal. Firman Allah, tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Baqarah 190. Maksudnya berperanglah di jalan Allah, tetapi janganlah kalian bersikap melampaui batas dalam melakukannya. Termasuk ke dalam pengertian ini adalah melakukan berbagai larangan seperti mencincang musuh, curang, membunuh wanita, anak-anak, orang-orang lanjut usia dan para pendeta, membakar pohon dan membunuh hewan tanpa tujuan yang maslahat. Karena jihad itu berakibat melayangnya banyak jiwa, terbunuhnya banyak orang, maka Allah mengingatkan bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan oleh mereka, yaitu kafir kepada Allah, mempersekutukannya dan menghalang-halangi jalan Allah, adalah perbuatan yang lebih berat, lebih kejam, lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.
Karena itu Allah berfirman, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Surat Al-Baqarah ayat 191. Abu Al-Aliyah, Mujahid dan Ikrimah berkata, kemusyrikan itu bahayanya lebih besar daripada pembunuhan. Firman-Nya, dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sesungguhnya negeri ini telah disucikan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi, maka Dia tetap suci karena disucikan Allah hingga hari kiamat, dan tidak pernah dihalalkan kecuali sesuatu saja di waktu siang, yaitu saat aku bicara ini. Dia tetap suci karena disucikan Allah sampai hari kiamat. Pepohonannya tidak boleh ditebang, rerumputannya tidak boleh dicabut. Jika ada seorang yang mencari-cari alasan karena Rasulullah SAW pernah melakukan perang, maka katakanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah hanya mengizinkan untuk Rasulnya dan Dia tidak mengizinkan untuk kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah peperangan yang dilakukan beliau terhadap penduduk Mekah pada hari pembebasan Mekah, karena beliau SAW membebaskannya dengan kekuatan, dan sebagian dari kaum lelaki di antara mereka ada yang terbunuh di Khandamah. Menurut pendapat lain, beliau melakukannya dengan damai karena berdasar sabda beliau, barang siapa yang menutup pintunya, maka dia aman, dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman, dan barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Firman Allah, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 191. Allah berfirman, janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali bila mereka mulai memerangi kalian di sana, maka saat itu kalian boleh memerangi mereka untuk mempertahankan diri dari penyerang. Allah berfirman pula kemudian, jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 192. Maksudnya, apabila mereka tidak melakukan peperangan di tanah suci, mereka mau masuk Islam dan bertaubat, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka meskipun mereka telah membunuh umat Islam di tanah suci Allah, karena tidak ada suatu dosa besar pun dianggap berat oleh Allah untuk diampuninya bagi orang yang bertaubat dari dosa itu dan kembali kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan memerangi orang-orang kafir sehingga tidak ada fitnah lagi, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Maksudnya kemusyrikan. Demikian menurut pendapat Ibnu Abbas dan Asadi. Firman Allah, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Surat Al-Baqarah 193. Maksudnya sehingga agama Allah lah yang menang dan unggul di atas agama lainnya, seperti termuat dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dia berkata, Nabi SAW pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang berperang karena ingin disebut pemberani, yang berperang karena fanatisme, dan yang berperang karena ria atau pamer. Siapakah di antara mereka yang termasuk dalam perang di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan memuliakan kalimat Allah, maka dia adalah orang yang berperang di jalan Allah. Firman Allah, jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 193. Allah berfirman, jika mereka berhenti dari kemusyrikan dan dari memerangi umat Islam, maka hentikanlah penyerangan terhadap mereka. Sebab orang-orang yang tetap memerangi mereka sesudah itu adalah orang yang zalim, dan tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Yang dimaksud dengan al-udwan pada ayat ini adalah membalas dan memerangi seperti pengertian dalam firman-Nya. Oleh karena itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Surat Al-Baqarah ayat 194.
dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Surat Asy-Syura ayat 40. Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. Surat An-Nahl ayat 126. Ikrimah dan Qatadah mengatakan bahwa orang yang zalim ialah orang yang tidak mau mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Ayat 194 yang berbunyi, bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh karena sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah SAW berangkat melakukan umroh pada tahun ke-6 Hijriah, orang-orang musyrik melarang beliau masuk dan sampai ke Baitullah. Mereka menghambat beliau dan kaum muslim yang bersama beliau pada bulan Zulqa'dah yang merupakan salah satu bulan haram, hingga beliau membuat kesepakatan dengan mereka untuk masuk pada tahun berikutnya. Kemudian beliau dapat memasukinya pada tahun berikutnya bersama kaum muslim. Allah pun memberi kesempatan kepada beliau untuk mengkisas mereka atau orang-orang musyrik berkaitan dengan itu. Maka turunlah ayat berikut, bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Surat Al-Baqarah ayat 194. Firman Allah, oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Al-Baqarah 194 memerintahkan berbuat adil juga terhadap orang-orang musyrik sebagaimana firman-Nya, dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. Surat An-Nahl ayat 126. Dan balaslah suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Surat Asy-Syura ayat 40. Firman Allah, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah 194. Isi ayat ini merupakan perintah kepada mereka untuk taat dan bertakwa kepada Allah, sekaligus pemberitahuan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dengan memberi pertolongan dan dukungan di dunia dan di akhirat. Ayat 195 yang bunyinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Imam Bukhari berkata dari Huzaifah berkenaan dengan ayat dan belanjakanlah harta kalian di jalan Allah dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah 195. Bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah memberi nafkah. Kandungan makna ayat ini adalah perintah membelanjakan harta di jalan Allah dalam berbagai bentuk tokarub atau mendekatkan diri kepadanya dan berbagai bentuk ketaatan, terutama membelanjakan harta untuk memerangi musuh dan menggunakannya untuk memperkuat umat Islam dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Juga memberitakan bahwa meninggalkan perbuatan tersebut akan merupakan kehancuran dan kebinasaan bagi orang yang terbiasa dan selalu melakukannya. Kemudian dilanjutkan dengan perintah berbuat baik yang merupakan tingkat ketaatan yang paling tinggi. Maka Allah berfirman, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan kepalanya lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari
dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali, itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada atau tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Setelah Allah menyebutkan hukum-hukum puasa lalu melanjutkan dengan menyebutkan masalah jihad, maka mulailah dia menjelaskan masalah manasik. Dia memerintahkan agar menyempurnakan ibadah haji dan umroh. Menurut pengertian lahiriah, konteks ayat ini menunjukkan bahwa penyempurnaan haji dan umroh itu dilakukan setelah mulai melakukannya. Oleh karena itu selanjutnya dia berfirman, jika kalian terkepung, maksudnya jika kalian terhalang untuk sampai ke Baitullah dan kalian terhalang untuk menyempurnakan keduanya atau haji dan umroh. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa memulai ibadah haji dan umroh mengharuskan penyempurnaan keduanya, baik menurut pendapat yang mengatakan bahwa umroh itu wajib maupun sunnah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salamah dari Ali berkaitan dengan ayat dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Dia berkata, itu harus dilakukan bila kamu telah memasuki ihram dari rumah keluargamu. Firman Allah, jika kalian terkepung, terhalang atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelilah kurban yang mudah didapat. Mereka mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada tahun ke-6 Hijriah atau tahun perjanjian Hudaibiyah, ketika orang-orang musyrik menghalang-halangi Rasulullah SAW untuk sampai ke Baitullah. Lalu Allah berkaitan dengan peristiwa itu menurunkan surat Al-Fat secara lengkap, dan Allah menurunkan keringanan bagi mereka, yaitu mereka diperbolehkan menyembelih hadyu atau hewan kurban yang mereka bawa, yang saat itu berjumlah 70 ekor unta. Mereka juga diperbolehkan mencukur rambut dan diperintahkan untuk bertahalul dari ihram mereka pada saat itu juga. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mencukur rambut dan bertahalul, akan tetapi mereka tidak mau melakukannya karena menunggu adanya nasakh atau perubahan perintah. Maka Rasulullah SAW pun keluar dan mencukur rambut, sehingga orang-orang mengikuti beliau. Tetapi di antara mereka ada yang memotong rambutnya saja, tidak mencukurnya. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang mencukur bersih rambutnya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, doakan juga untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Pada yang kali ketiga baru Rasulullah SAW berdoa, dan juga orang-orang yang memendekkan rambutnya. Mereka menggabungkan hadyu mereka, setiap 7 orang dalam 1 ekor unta. Jumlah mereka ada 1.400 orang. Tempat mereka saat itu di Hudaibiyah, di luar tanah suci. Ada juga yang berpendapat mereka berada di pinggiran tanah suci. Wallahu alam. Firman Allah, maka wajiblah baginya menyembelih kurban yang mudah didapat. Surat Al-Baqarah 196. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan bahwa makna firman-Nya, maka wajiblah baginya menyembelih kurban yang mudah didapat, adalah seekor kambing. Yang dimaksud dengan hadyu adalah 8 jenis hewan dari pasangan jantan atau betina, atau jantan dan betina, unta, sapi, kambing, dan domba. Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh 4 mazhab. Diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Umar, keduanya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hewan kurban yang mudah didapat tiada lain hanyalah unta dan sapi. Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari dan Sa'id bin Jubair. Menurut kami, sandaran pendapat mereka adalah kisah peristiwa Hudaibiyah. Karena itu ada seorang pun di antara mereka yang mengutip bahwa dalam tahallulnya beliau menyembelih kambing, tetapi yang disembelih oleh mereka hanyalah unta dan sapi. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jabir, dia berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami untuk menggabungkan hewan kurban pada unta dan sapi. Tiap-tiap 7 orang di antara kami 1 ekor sapi. Firman Allah, dan jangan kalian mencukur kepala kalian sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya.
Surat Al-Baqarah 196. Ini merupakan kelanjutan dari firman-Nya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Bukan kelanjutan dari firman-Nya, jika kalian terkepung atau terhalang oleh musuh atau sakit, maka sembelilah kurban yang mudah didapat. Seperti yang diyakini oleh Ibnu Jarir rahimahullah, karena Nabi SAW dan para sahabat pada tahun Hudaybiyah, ketika mereka dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk masuk tanah suci, mereka mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban mereka di luar tanah suci. Adapun dalam keadaan aman dan sudah masuk ke tanah suci, maka tidak boleh lagi mencukur rambut sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya. Surat Al-Baqarah ayat 196. Dan orang-orang yang berjanji pun telah selesai dari semua pekerjaan haji dan umroh jika dia melakukan haji qiron, atau setelah dia mengerjakan salah satunya jika dia melakukan haji ifrad atau tamattu, seperti disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Hafsah. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang bertahalul dari umroh sedangkan engkau sendiri tidak bertahalul dari umrohmu?" Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah membiarkan rambutku kusut menggempal dan aku telah mengalungi hewan kurbanku, maka aku tidak akan bertahalul sebelum menyembelih hewan kurbanku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Firman Allah, jika di antara kalian ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Ma'kal, dia berkata, "Aku pernah duduk dekat Ka'ab bin Ujrah di dalam masjid ini, yaitu Masjid Kufah. Lalu aku bertanya kepadanya tentang membayar fidyah dengan melakukan puasa, maka dia menjawab, aku pernah dibawa di hadapan Nabi SAW, sedangkan kutu bertebaran di kepalaku. Maka Nabi SAW bersabda, aku tidak menduga sebelumnya sebegini para penyakit yang menimpamu. Apakah kamu mempunyai kambing?" Aku menjawab, tidak. Beliau bersabda, puasalah 3 hari atau berilah makan 6 orang miskin, masing-masing sebanyak setengah sa makanan, dan cukurlah rambutmu itu. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan diriku secara khusus, tetapi maknanya untuk kalian secara umum. Ketika Nabi SAW memerintahkan Ka'ab bin Ujrah untuk melakukan hal itu, beliau menunjukkan kepadanya hal yang paling utama lebih dahulu, lalu yang utama. Maka beliau bersabda, sembelihlah seekor kambing atau berilah makan 6 orang miskin dan berpuasalah 3 hari. Firman Allah, apabila kalian telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Surat Al-Baqarah 196. Maksudnya, apabila kalian mampu menunaikan manasik, maka di antara kalian ada yang ingin melakukan tamattu atau menggabungkan umroh ke dalam haji. Ini mencakup orang yang berihram untuk kedua-duanya atau berihram untuk umroh lebih dahulu. Setelah selesai dari umroh baru berihram lagi untuk haji. Inilah tamattu secara khusus yang telah dikenal di kalangan ahli fikih. Sedangkan tamattu secara umum mencakup kedua macam tersebut seperti yang ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih. Firman Allah yang berbunyi, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Maksudnya hendaklah dia menyembelih kurban yang mudah didapat olehnya. Minimal adalah seekor kambing, tetapi dia diperbolehkan menyembelih seekor sapi karena Rasulullah SAW sendiri pernah menyembelih sapi untuk istri-istri beliau. Ini mengandung dalil yang menunjukkan bahwa tamattu itu disyariatkan, seperti disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Imran bin Husain. Dia berkata, ayat tamattu di dalam kitabullah telah diturunkan dan kami telah mengerjakannya bersama-sama Rasulullah SAW. Kemudian tidak ada ayat Al-Quran yang turun mengharamkannya. Beliau pun tidak melarangnya hingga beliau wafat. Akan tetapi ada seorang yang berpendapat menurut kehendaknya sendiri.
Firman Allah, tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Surat Al-Baqarah ayat 196. Allah menyatakan barang siapa yang tidak dapat menemukan binatang kurban, hendaklah dia berpuasa 3 hari dalam hari-hari haji atau hari-hari manasik. Firman Allah, dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali. Ada 2 pendapat tentang maksud ayat ini. Pertama, maksudnya adalah ketika kalian kembali ke perkemahan kalian. Kedua, maksudnya adalah apabila kalian kembali ke tanah air kalian. Firman Allah, itulah 10 hari yang sempurna. Menurut satu pendapat ini merupakan penguatan seperti ungkapan Arab, aku melihat dengan kedua mataku, aku mendengar dengan kedua telingaku, dan aku menulis dengan kedua tanganku. Sama juga dengan makna firman-Nya, dan tiada burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Surat Al-An'am ayat 38. Dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Surat Al-Ankabut ayat 48. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam lagi. Surat Al-A'raf ayat 142. Ada yang berpendapat makna kamilah adalah perintah untuk menyempurnakan dan menyelesaikannya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Menurut pendapat lainnya, makna kamilah adalah cukup sebagai ganti menyembelih hewan kurban. Firman Allah, demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau bukan penduduk Mekah. Ibnu Jarir berkata, para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna firman-Nya. Bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, maka penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah. Setelah mereka bersepakat bahwa yang dimaksud adalah penduduk kota Mekah dan bahwasanya tidak ada tamattu bagi mereka. Firman Allah, dan bertakwalah kepada Allah, maksudnya dalam mengerjakan yang diperintahkannya kepada kalian dan yang dilarangnya terhadap kalian, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Surat Al-Baqarah 196. Maksudnya terhadap orang yang menentang perintahnya dan mengerjakan hal-hal yang dilarangnya. Kemudian ayat 197 yang berbunyi, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang firman Allah. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Seperti dalam surat Al-Baqarah 197 ini, sebagian di antara mereka mengatakan bentuk lengkapnya adalah bahwa ibadah haji yang sesungguhnya, yaitu haji yang dilakukan dalam bulan-bulan yang dimaklumi. Berdasarkan pendapat ini berarti melakukan ihram ibadah haji dalam bulan-bulan tersebut lebih sempurna daripada melakukan ihram haji di bulan lainnya. Firman Allah, beberapa bulan yang dimaklumi, Imam Bukhari mengatakan, Ibnu Umar berkata yang dimaksud adalah Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Firman Allah, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. Maksudnya telah mewajibkan ihramnya untuk haji. Ibnu Jarir mengatakan para ulama sepakat bahwa makna yang dimaksud dengan al-fard adalah wajib dan harus. Menurut Ibnu Abbas berkaitan dengan firman-Nya, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. Ini maksudnya adalah barang siapa yang telah berihram untuk haji atau umroh. Menurut Atta, fardu adalah ihram. Firman Allah, maka tidak boleh rafas atau dalam surat Al-Baqarah 197 ini maksudnya barang siapa yang berihram untuk ibadah haji atau umroh, hendaklah dia menjauhi rafats, yaitu bersetubuh,
Seperti firman-Nya, dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian, seperti dalam surat Al-Baqarah 187. Juga diharamkan melakukan hal-hal yang menjurus ke arahnya, seperti memeluk, mencium, dan sebagainya, termasuk membicarakan hal-hal tersebut di hadapan kaum wanita. Firman Allah, dan janganlah berbuat fasik. Dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dalam perkataan ini, dalam ayat ini yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Ibnu Umar berkata, fusuk adalah semua jenis perbuatan maksiat kepada Allah, baik berupa berburu di waktu ihram maupun perbuatan lainnya. Mereka yang berpendapat bahwa fusuk adalah sebuah perbuatan maksiat adalah pihak yang benar, sebagaimana Allah melarang perbuatan zolim pada bulan-bulan haram. Meskipun kezoliman itu dilarang sepanjang tahun, hanya saja dalam bulan-bulan haram lebih ditekankan lagi keharamannya. Oleh karena itu Allah berfirman, di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang 4 itu. Surat At-Taubah ayat 36. Dan Allah berfirman berkenaan dengan tanah suci, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zolim, niscaya kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Surat Al-Hajj ayat 25. Firman Allah, dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Ada 2 pendapat tentang maksud penggalan ayat ini. Pertama, tidak boleh berbantah-bantahan pada waktu haji ketika melaksanakan manasiknya. Allah telah menerangkan dengan keterangan yang tuntas dan menjelaskannya dengan penjelasan yang sempurna. Kedua, yang dimaksud dengan jidal dalam ayat ini adalah pertengkaran. Firman Allah, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Al-Baqarah 197. Setelah melarang mereka melakukan perbuatan yang buruk, ucapan maupun perbuatan, maka Allah menganjurkan mereka untuk mengerjakan kebaikan dan memberitahukan kepada mereka bahwa Dia mengetahuinya, serta akan membalas perbuatan mereka itu dengan balasan yang berlimpah pada hari kiamat nanti. Firman-Nya yang berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa ada orang yang menunaikan haji tanpa bekal, maka Allah menurunkan firman-Nya, berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa orang-orang Yaman berhaji tanpa membawa bekal, dan mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang bertawakal. Maka Allah menurunkan firman-Nya, berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Firman Allah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Setelah Allah memerintahkan mereka untuk berbekal dalam perjalanan di dunia, maka Dia menunjukkan kepada mereka bekal untuk akhirat, yaitu bekal takwa. Seperti firman-Nya, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Surat Al-A'raf ayat 26. Setelah menyebutkan pakaian materi, lalu Dia mengingatkan sekaligus menunjukkan pakaian maknawi atau imateri, yaitu khusyuk, taat, dan takwa. Dia menyebutkan bahwa pakaian yang terakhir ini lebih baik dan lebih bermanfaat daripada yang pertama. Firman Allah, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Maksudnya Allah mengatakan, hendaklah orang yang menentangku dan tidak mau mengerjakan perintahku takut akan siksaanku, pembalasanku, dan azabku. Hai orang-orang yang berakal dan memahami. Sadaqallahul azim.